balik lagi nih gitu bareng saya Nov di channel Hegemoni TV. Nah, jadi kan Hegemoni TV ini teh gitu kan sering tuh ngewawancara orang-orang tuh dari luar tapi gitu yang punyanya nggak pernah disorot. Jadi nah di kongres berisik kali ini ya kemarin kan orang ngisiin sosial kreatif kan. Nah, sekarang gitu di kongres berisik ini jadi ini rubrik pertama ya, Kang. Rubrik pertama yang ngebahas gimana nih perkembangan musik saat ini, perkembangan musik yang kontemporer lah, yang asik-asik gue di Cianjur pokoknya mah. Nah, jadi buat kali ini nih, di episode kali ini kita bakal ditemani oleh Kang Lucky dan Kang Dalang. Iya. Anjir, Dalang G30 SPKI. Iya, saya. Halo. Dari Dimethyl Mercury, anjing, ya band klub kimia. Nah, jadi sebelumnya nih apakah ieu teh di band ieu teh duaan wae atau kumaha ieu teh, Kang? Sebenarnya yang bandnya 5-an sih. Saha wae tah? Ada Ipang, Lucky, Dalang, Aobi sama Randi. Arandi. Cuman kebetulan nggak bisa kesini. Nah, tah. Agak sibuk ngurusin tanggal 24. Oh, tanggal 24 emang ada apaan, Kang? Ya, ada acara lah. Oh, ada sesuatu ya pokoknya Iya. mah. Nah, jadi ini kan gitu Dimethyl Mercury ini teh gitu kan nama yang agak gimana gitu ya. Senyawa-senyawa kimia atau naon nih apakah di dia teh nasi di ngaranan Dimethyl Mercury gitu. Nah, teu naon gitu. Masuki yang ngasih nama. Sebenarnya masih soal nama mah dulu cuman iseng doang gitu. Asalnya kan project iseng si bandnya teh, jadi bawa band saya yang pertama nggak bisa gitu kalau misalnya main iseng-iseng bikin band baru namanya Dimethyl, dan namanya juga nggak terlalu namanya harus kayak gini Terus nggak. filosofis ini. Nah, pas ketemu namanya itu ya udah itu pakai gitu. Nah, kepikiranna eta geura gitu. Nggak tahu itu tuh kayaknya teh racun paling mematikan gitu tuh. Oh. Jadi pakai nama itu gitu. Emang gimana sih gitu kayak karakternya nih, apakah konsepnya nih kayak band ini teh gitu lagunya teh mematikan atau kumaha ya? Mematikan sih enggak ya. Cuman lebih nusuk-nusuk doang. Lebih nusuk-nusuk. Cuman citranya mungkin yang dibangun sadis, Wah, sadis BDSM dah. nihilis, satir, gitulah. Jadi di lirik-liriknya teh tajam ya Tajam, gitu. tajam. Tajam silet gitu ya. Iya. Nah, jadi BDSM. BDSM yang kan biasanya pan sadis teh. Iya. Ayo Rama langsung dah, Kak. Saya lupa, saya mah sukanya rapping sih, bukan BDSM. Oh. Ngeri. Enggak, saya mah sukanya yang dipaksa gitu. XNXX terus scrollan ke sabaraha urangnya. Terus, Nah, emang terakhir kemana gitu? ya, Emang mau makin ke itu kemana gitu? makin absurd. Sukanya gitu kan? Nah, sebelumnya kan kalian juga gitu kan terlibat nih gitu di satu project band gitu kan. Kayak kalian di Hegemony of God gitu. Nah, apa sih gitu yang bedain gitu antara musik di Dimethyl ini gitu sama musik di Hegemony of God dulu gitu? Ini dalam gimana? Bedanya ya? apa bedanya? Jika yin dan yang gitu. Jadi kalau pertama karena buat saya pribadi ya, Hegemony of God itu band yang udah lama, terus dia udah punya karakter tersendiri, udah punya karismanya tersendiri, dan ketika saya masuk gitu dengan gaya nulis lirik saya mungkin beda lah. Kalau Hegemony of God itu lebih ke penyair gitu. Kalau Dimethyl Mercury itu lebih ke aktivis. Oi, Itulah. aktivis LGN. Ya gitulah, maksudnya kata-katanya itu lebih strike gitu. Kalau Hegemony of God kan lebih apa ya? Lebih kias gitu, lebih metaforanya lebih Metaforanya lebih kuat. terus, feel-nya itu dalam gitu kan. Kalau di metal itu kan kebanyakan citra yang dibangunnya tuh marah gitu kan. Wah anjing sih, nggak ganggu hidup paling wae sih gitu. Nggak kayak gitulah. Jadi kayak itunya lebih straight to the point ya gitu. Kayak lebih nusuk gitu ke. Dan nggak terlalu banyak aturan sih di Ya, Meteor. gitu. Dan kalau di Hog kayak bikin sedikit harus diriungin dulu gitu. Kalau di Meteor nggak. Karena kan Sedikit karakternya aja. udah terbangun lama kan kalau di Hegemony of God gitu.
ini teh kan sebelum kan yang personelnya lain yang juga itu kan gitu kayak punya band-band sendiri. Oh iya. Nah pasti kan referensinya juga beda nih gitu. Nah gimana sih gitu caranya kalian buat ngegabungin kayak referensi yang beda itu di album Satu band. kalian? Oh itu, di album ini. Iya kan. Oh iya baru ngerilis album juga kan ya yang Edimba Theory. Alhamdulillah. Wah anjir. Alhamdulillah ya. Islami banget ya. Subhanallah. Cara nyatuinnya sih kayaknya nyari referensi yang ada satu band yang semua orang suka dulu ya pertama. Ya, Udah gitu pertamanya mah. Udah sih, sisanya mah ngalir ya. Ngalir. Minimal ada satu band gitu yang Lucky suka, Dalang suka, semuanya suka gitu. Tapi menarik juga sih gitu, orang juga kan kayak kemarin baru juga tuh dengerin gitu kayak albumnya lebih berwarna gitu sih gitu ya orang lihat sih, yang orang denger gitu ya kayak ada nuansa Black Dahlia gitu kan, Oh, iya. kayak Iya, Wagner eta kental pisan Ya sama si DM ini kan, si Demetel ini album ini lahir pas pandemi kan, lahir pas pandemi terus kita banyak ngelewatin banyak problem, ya problem internal maupun di luar gitu, jadi ya semua itu terangkum dan tanpa sengaja jadi sesuatu yang yang eksperimen baru gitu. Jadi Dalam kalian kayak proses ngangkat kreatifnya. isu-isu juga gitu Iya. pas pandemi itu gitu. Prosesnya berapa lama sih itu pas waktu bikin itu? Albumnya Iya pas waktu bikin 6 album bulan ya? itu 6 bulan. Setahun. setahun deh kayaknya. Setahun. Setahun. Dari pertama bikin Ya. bikin single dan lain-lain sampai beresnya setahunan kayaknya. Setahun. Proses kreatifnya gimana itu teh? Kalau boleh tahu nih gitu, kayak pas waktu dulu gitu. Proses kreatif ya. Jadi Stepnya mungkin ya, stepnya. kebetulan kan di rumah ada home recording gitu. Ya. Ah, Jadi Lucky, Aubi sama si Aranti teh suka bikin musik duluan gitu. Selama 6 bulan kayaknya. 6 bulan teh bikin musik 8 track itu jadi instrumen doang. Kasihin ke si Dalang, berentar sama Dalang dikasih nuansa kayaknya, ini kayaknya cocok nih kayak kalau ngobrolin tentang ini gitu. Terus ntar Dalang ngirim-ngirimin si materi lirik Ya. di forum teh. Kalau misalnya lama nih, berarti tinggal sisa tag vokal doang Ya. gitu. Kebilangnya ngebut juga ya setahun 6 bulan atau setahun itu teh. Iya. Karena emang gimana ya, emang kayak ngalir gitu aja, bikin lirik terus bikin musik. Karena emang masing-masing dari kita ini bandnya udah agak, ya katakanlah udah agak vakum gitu kan, jadi ada rasa Rindu ngeband. gitu kan, ya akhirnya dicurahin di Metal jadi metal ini gitu. Jadi materi yang udah kekumpul selama ini tuh dituanginnya di sini gitu. Dari- Berarti stay at home teh Ah, gitu ya gitu, ah, pas lagi stay at home teh gitu justru itu teh kalian manfaatin gitu buat bikin project ini gitu Yoi, bareng-bareng. yoi. Yes. Tapi kalau pengaruhnya gitu COVID gitu nih gitu kayak ke musik-musik kalian itu teh gitu, kalian tuanginnya kayak gimana sih gitu? Atau di proses produksinya gitu? Paling kita main digital sih waktu itu. Main Oh sempat digital juga ada main-main digital juga? Iya, maksudnya kita lebih banyak media sosial gitu kan. Ya untuk nunjukin bahwa Kita masih ada, ini masih ada, band musik gitu. ini masih ada gitu. Gitu aja sih. Iya kan kalau Susah ya? kalau kemarin mah kan manggung nggak ada Yoi. gitu kan? Yoi. Kayak ribet banget lah gitu kayak kalaupun manggung gitu. Kalian teh waktu itu teh kan sempet itu juga kan main-main di luar kota kayak gitu kan? Oh, tour ya. Oh ya itu tur. Beres bikin album. Awal tahun. Awal tahun ya? Awal tahun. Awal tahun. Awal tahun. Awal tahun. Awal tahun. Januari sampai Maret lah mungkin. Sebelum bulan puasa ya, beresnya. Sebelum bulan puasa. Puasa teh teh. Puasa masih ada nggak sih? Puasa kalau nggak salah bang, enggak. Enggaknya. Udah enggak. Ya, berarti sebelum puasa beres. Tapi Apa ya? pengalaman kalian tur nih gitu kayak kota apa sih gitu yang paling berkesan gitu buat kalian gitu pas tur itu teh? Berkesan Secara apa nih? secara apa nih? Audiens kah atau apakah perjalanan banyak soalnya? Audiensnya gitu atau suasana pas lagi konsernya gitu, ada ricu-ricu apa gitu? Setiap kota punya kesannya masing-masing sih. Kalau menurut saya mah ya. Dan yang penting mah perjalanan anak nu rame mah gitu. Di mobilnya itu sih nu banyak chaos gitu, banyak cerita. Aya nu delay. Aya nu mabok lobat deui. Aya nu utah gitu kan. Gitu sih. Seru Seru dia. gitunya.
mau berangkat ngahudangkeun lagi hiji gitu kan. Benar itu sebenarnya mah. Udah biasa ya kultur anak band Iya, mah gitu, iya. kemudiannya udang pasukan udang berang hungkul gitu. Janji jam gitu. 8 berangkat jam 1 Nah, kadang-kadang kayak gitu. Mau berangkat mobil belum ada, gitulah. Seru lah ya. Seru Banyak sih. keluh kesahna ya Iya. anjir. Banyak suka dukana oke. Tapi ya, jadi banyak teman sih. Nah, itu sih yang paling penting. Seru ya. Tambah koneksi gitu kan di luar kota, terus kenal band ini, Kenalin band. kita dengar karya mereka dengar karya kita, itu sih proses yang Jadi penting pisan ya pas waktu itu teh gitu kayak sekalian kalian tur gitu, selain juga kalian juga gitu kayak ngebangun jejaring komunitas juga yang meureun pas waktu itu teh. Sama itu aja nyebarin Enigma itu. Ya. Album kan sekalian jualan juga. Hmm. Buka buat apa kayak buat kecil. ngampar gitu. Sambil jualan merchandise sama CD. Nah, tapi kalau bicarain Enigma nih, kan tadi teh udah dijelasin nih gitu kan itu teh gitu kayak Enigma tuh latar belakangnya Covid. Tapi bawa-bawa juga kan gitu kan tadi dibilangnya kayak lirik-liriknya teh gitu kan nonjok langsung. Nah, sebenarnya teh isu-isu politik apa sih yang pengen dibawa gitu di Enigma teh pas waktu itu? Apa ya? Isu kemiskinan, Hmm. hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah, Hmm. terus penyimpangan seksual juga Hmm. banyak lah gitu di dalamnya. Makanya itu semua terangkum dalam Enigma gitu. Teka-teki kan. Teka-teki. Jadi ya tuh bisa ditebak gitu Iya. ya. Tapi nah bagaimana nih pendapatnya gitu kan kalau ngomongin nih album musik gitu kan sekarang teh politis banget gitu kan. Nah, gimana sih gitu pandangan kalian gitu soal isu-isu politik nih yang belakangan ini rame digoreng gitu kan? Kayak misalnya kemarin-kemarin tuh apa ya? Ya ada isu cebong lah atau apalah gitu. Oh, iya. Ya karena apa ya? Masyarakat sekarang gitu khususnya kaula muda gitu ya. Mereka udah lebih karena media sosial juga lebih peka terhadap kondisi, terhadap keadaan, terhadap apa ya? Terhadap lingkungan mereka. Ya mungkin salah satunya yang kritis itu ya anak band gitu. Ya, makanya Caranya gitu loh. kenapa mereka ngungkapinnya ya kayak gitu. Ya mungkin kalau mahasiswa demo kan gitu. Kalau anak band ya pasti bikin karya. Karena itu sih Bisanya gitu. Menurut saya mah emang udah wajar lah kita gitu. Jadi gitu kalau kesel teh gitu kayak daripada gitu dibalerangin di medsos dibikin drama atau apa mending jadiin karya gitu sekalian. Gitu. Ya. Kan sekarang juga kan banyak tuh gitu kayak isu-isu teh lagi rame teh gitu ya misalnya gitu soal toleransi, soal apa. Nah, gimana sih gitu pandangannya gitu soal itu gitu? Ini ada di lagu Hermaprodit ya. Kalau di album Enigma Theory di lagu The Metal Mercury, kita itu harus ngebedain mana toleransi itu untuk hal yang seperti apa dulu gitu. Kalau untuk penyimpangan ya kita nggak bisa toleransi itu. Jadi apa ya? Kadang-kadang budaya itu terlalu rancu gitu dicernanya. Gitu sih. Berarti gitu ada hal-hal yang nggak bisa gitu kan ditoleransi gitu di sana gitu. Karena penyebabnya fatal gitu. Penyebabnya. Kalau ditoleran, Nah itu menyebabkan ini kerusakannya lebih besar gitu. Gitu. Ini contoh aja ya, maaf banget nih. Kayak misalkan LGBT gitu. Kalau itu ditoleransi, takutnya nantinya berdampaknya penyebaran penyakit. Meskipun secara kemanusiaan yang katanya ya harus menoleransi, tapi bagi saya itu menyebabkan kepunahan gitu kalau itu terus dibiarin gitu. Gak akan ada apa ya? Gak akan ada berkelanjutan gitu. Akan ada istilahnya kalau menurut gitu. Gitu kan. Gitu sih kalau di lagu. Emang sensitif sih. Sensitif banget gitu, tapi ya emang itu realita yang terjadi gitu. Dan kita nggak bisa terus-terusan menutup mata, nggak bisa terus-terusan bilang oh ini nggak apa-apa, ini baik-baik aja gitu. Nah, kalau itu sendiri gitu kan kayak banyak juga nih gitu kan yang sekarang juga apa ya gitu anak-anak muda nih gitu yang biasanya tuh kadang tuh apa ya gitu sering bikin drama nih di medsos. Nah, kalau menurut A sendiri kayak gimana sih gitu itu teh? Kayak Drama gimana sih? ya misalnya teh Gimik apa ya? gitu, gimik. Oh, banyak yang bikin gimik-gimik gitu kan sekarang mah terus digoreng isunya teh. Pasti. Gimana sih? Dulu.
Ya bikin gimmick, bikin drama gitu ya. Udah terus bikin gimmick gitu di medsos. Oh. Ya emang umur segitu mah kayaknya emang gitu sih kayaknya. Iya. Ya emang udah kulturnya kayak gitu itu dari dulu udah ya. Nggak kenapa-napa juga kayaknya. Lagian sekarang mau paparan medsosnya meureun ya. Iya kan lebih cepat juga sekarang mah. Karena influencer sih. Mereka menganggap kehidupan di media sosial itu kehidupan nyata gitu. Padahal kan itu bukan. Media sosial itu kan versi terbaik dari diri kita kan. Ya karena apa ya? Ya mereka terlalu menyembah kehidupan itu, gaya hidup itu, ya akhirnya kayak gitu. Mereka mencoba eksis di dunia yang nggak real gitu. Gitu kan? Oh iya, kalau sekarang kan katanya ada rencana nih buat bikin video klip. Nah, mungkin bisa sedikit bocoran nggak sih gitu, ada konsep-konsepnya itu kayak gimana gitu yang kalian rencanain teh gitu, atau ya kapan rilisnya gitu. Jadi video klip sekarang sih kayaknya berkolaborasi sama pemotret Cianjur. Terus ntar direkturnya ada si Kang Dinal, kerjanya di Bandung tapi orang Cipanas. Ya berapa kali meet up-nya ngerencanain ini gitu. Terus ntar alur ceritanya kan dibikin dalang. Tapi pasti keren sih kayaknya. Yo. Ntar digarap tanggal 3 sekarang udah. Oh, tanggal 3 sekarang mau ngegarap nih. Ya. Jadi on cam-nya tanggal 3 sekarang. Sama fotografer itu teh. Iya. Ya ada satu komunitas yang ngajakin collab bikin video klip yuk gitu. Jadi bareng-bareng juga ya dibikinnya. Iya. Gede bareng kan, gede bersama. Hegemoni TV juga itu. Nah kan sekarang teh gitu kan kayak ngomongin juga nih gitu kan komunitas gitu. Komunitas teh kan gitu sekarang teh apa ya gitu kasarnya teh lagi banyak nih lagi menjamur. Nah gimana Kak pandangan kalian gitu soal ya komunitas ini gitu di kota Cianjur terutama ya gitu? Pandangannya ya? Kalau lu gimana sih sebenarnya kayak seneng banget gitunya banyak komunitas bermunculan terus komunitas tersebut aktif gitu ya, misalnya bikin movement baru. Malah lu gimana pengen kenal gitu, kayak misalnya ada orang baru nih bikin apa gitunya terus mengatasnamakan komunitas gitu. Pengen gitu, pengen kenalan nih sama orang ini, pengen kenalan sama orang itu gitu. Kan di Cianjur kulturnya kayak tiap komunitas sendiri-sendiri ya. Dari 2012 lah mungkin Lucky tahunnya gitu. Komunitas ini jalan sendiri, komunitas ini jalan sendiri gitu. Yang kurang di Cianjur tuh kayaknya kolaborasinya gitu. Makanya Lucky pengen kenal sama komunitas A, B, C gitu. Dan ya untungnya kan sampai sekarang tuh jadi pada kenal gitu ya. Ya mau yang baru, mau yang lama gitu. Nah keuntungannya tuh jadi Lucky bisa bikin, maksudnya bisa nyontohin bahwa berkolaborasi itu penting, baik gitu maksudnya. Jalan sendiri-sendiri juga sih bener sebenarnya, cuman kalau berkolaborasi kayaknya bisa lebih keren gitu. Pengen nyontohin itu doang sih lu gimana? Ya contohnya kayak sekarang Hegemoni TV gitu kan di Meteor Mercury band kan. Ya kita berkolaborasi sama pemotret Cianjur gitu kan. Kan itu kita nemu benang merahnya kan. Benang merah gimana caranya kita bareng-bareng gitu kan. Gitu. Iya sih, jadi kayak dari komunitas itu teh ya sebenarnya mah bisa gitu kayak memungkinkan untuk ngasilin karya yang lebih bagus juga. Tergantung cara kita apa ya nge-combine-nya nih. Nge-combine komunitas ini sama kita atau komunitas ini sama kita gitu sih. Tapi minusnya apa sih gitu kalau ya sekarang gitu kan nih banyak komunitas nih. Masih ada nggak sih minusnya gitu? Kayak selain tadi gitu kan kebagi-bagi gitu. Minusnya mah kalau misalnya komunitasnya terlalu kaku gitu, kayak menutup diri, kayak orang mah jalan lagi ya gitu, orang bung berkolab sama siapapun misalnya gitu kan, ada juga nih ya ada lah beberapa gitu yang komunitas yang kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa juga sih, cuman kata Lucky mah berkolaborasi itu bisa bikin karya yang lebih baik gitu. Kayak misalnya kan di Metil nih kan ngeband nih ya, kan kita nggak bisa nih bikin video klip yang bagus dan propernya kayak gimana gitu ya. Bisa sih bikin, tapi ya hasilnya gitu-gitu aja lah gitu. Nah kalau misalnya berkolaborasi sama si videografer yang beneran nih, kan bisa bikin karya yang lebih baik. Nah si videografer juga kayaknya nggak bisa bikin video klip kalau nggak punya band, kebanyakan. Itulah kurang lebihnya. Ya gitu. Benang merahnya. Kan ntar ke depannya mah si DM punya portofolio, si videografer atau komunitas fotografernya punya portofolio juga gitu. Jadi ntar ke depannya ya siapa tahu ada band yang pengen gitunya
pengen lihat karyanya bagus kan, kayak terus bikin di mana men, di nanti anak-anak pemotret Cianjur misalnya gitu, kan itu teh positif gitu. Coba kalau misalnya si pemotret Cianjur atau ada beberapa komunitas misalnya nggak mau collabs gitu, ya mungkin jalannya gitu ya gitu, jalan sih, cuman bisa lebih baik kayaknya kalau bareng-bareng. Udah sih itu doang sih buat komunitas Cianjur Motor. Oh iya, kan kalau ngomongin komunitas juga kan itu kaitannya kan sama ruang publik. Iya. Nah di Cianjur teh kan gitu kan, hese iya gitu kebilangnya teh gitu kan gitu. Iya. Kayak tempat-tempat kayak gitu teh. Nah pandangan kalian gitu kan soal bisa dibilang krisis gak sih, krisis ruang publik gitu di Cianjur teh? Enggak, kata lu gimana? Asal kita mau ngobrol kayak gini misalnya. Wah nggak mungkin kayaknya band metal main di kafe gitu misalnya. Ya cobain aja dulu, ngeliling-ngeliling gitu, nyari space gitu yang bisa kira-kira. Tapi ternyata kalau Lucky ngomong mah gini nggak ada gitu. Maksudnya kebayang nggak? Gini nggak ada. Kalau misalnya Lucky-nya udah bilang, wah kayaknya Cianjur mah krisis deh, maksudnya susah gitu, ruang publik susah, apalagi buat komunitas band-band metal gitu nya. Udah nggak bakal ngapa-ngapain, Lucky ya diem aja gitu. Enggak, Cianjur mah banyak space gitu kalau misalnya kita mau nyari. Kita mau nyari gitu. Dan mereka pun ternyata butuh Berani nyari exposure lah. gitu. Iya. Tempat itu pun ternyata butuh exposure kita gitu. Tapi pernah nggak sih gitu ada orang ya belum pernah denger juga sih gitu kalau yang misalnya band metal gitu kayak mainnya tuh di kafe gitu atau gimana gitu? Kalau misalnya bikin gigs ya berarti udah berapa kali? 2, 3 ya? 3. Di sini di Cianjur. Di itu tapi di kafe gitu. Oh 2 2 ya? 2 pernah 2 kali berarti di N4. Pernah 2 kali. Terus kayak bikin sharing system waktu itu sama Kang Eben di kafe juga kan. Kafe juga. Di Widu. Banyak sih, asal maksudnya ngobrolnya baik-baik gitu, jelasin konsepnya mau bikin apa. Pasti ada yang mau dah. Ya mungkin nggak semua tapi pasti ada yang ini keren nih gitu. Ayo. Pasti ada sih. Mas Tom juga punya band? Hah? Punya band? Enggak, orang mah. Tapi suka gitu. Iya, suka-suka doang gitu. Suka band apa? Kalau belakangan mah apa ya? Orang ya paling dengerin eksperimental aja sih. Kayak begitu. Seru ya. Nah, kalau kedepannya nih gitu, ada rencana apa sih gitu selain tadi bikin video klip gitu? Apa mau ngebut lagi nih bikin rilisan atau gimana? Iya. Iya, materi lagu udah berapa? Ada. Wah, cepet Udah pisan. 7. Oh, udah 7 lagi. Tapi baru instrumen sih, jadi sudah beres launching video klip ya. Kita mau bikin demo track 3, terus nyobain masukin ke label lagi gitu kayak kemarin lah. Udah tinggal rilis album kedua ya. Kalau kemarin teh itu labelnya teh kan sendiri juga kan gitu. Enggak, kebetulan ada 2 label yang collabs buat ngerilisin si Dimethyl. Oh, Ada Hegemony Records sama Inherited Production. Itu teh dari mana? Label Cianjur. Oh, label Cianjur ya? Betul ya? Baru tahu. Karena dia band-band Cuman bandnya memang brutal death gitu brutal, ya, death metal, death metal. Adrian gitu. Brutal. Yang berdarah-darah lah. Wah, baru ngeh juga ya ternyata di Cianjur teh gitu kayak ada juga kan label-label yang independen gitu. Banyak. Ada beberapa sih. Kayak ya sebenarnya kan Kalau mau banyak nyari gitu. masih maksudnya ya aktif lah kitanya gitu. Udah tahu maksudnya Cianjur kan agak pasif ya si komunitasnya teh. Menurut Lucky sih. Ya kitanya yang harus Nyari-nyari kenalan gitu, gitu. aktif, nyari-nyari gitu. Terus kalau tips kalian nih gitu kayak buat tips dan trik kalian nih gitu buat yang ngeband gitu kan kebilangnya gitu di Metal teh gitu apa ya gitu kayak meskipun band baru nih gitu kan tapi gitu kayak kalian udah produktif banget gitu nyampe sekarang juga udah ngerilis gitu. Tips dan triknya kayak gimana sih gitu? Cara kalian ngatur waktu atau kayak gimana lah? Kalau sama kata lu gimana sih Kak? Kalau misalnya nemu personil yang cocok, ya udah aman kesananya. Nyari yang semisi itu. Berarti yang penting mah gitu si bonding di personilnya itu ya kan. Ya, Roots-nya dulu. kedekatan antar personil. Itu sih yang utamanya. Udah sisanya mah jalan aja. Ya jadi perihal kalau referensi mah itu bisa diomongin apa ya, diomongin santai gitu kan. Gua punya
preferensi musik gue ini nih misalkan, ya itu nanti pasti nemu apa ya, nemu titik tengah ya. titik tengahnya. Oh berarti genre kita harus gini gitu. Kayaknya dalam biru, Lucky misalnya merah. Dan akhirnya itu jadi warna baru gitu. 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 Berarti gitu harus ada dialog bareng-bareng Iyalah. ya bener. Harus sering ya. Harus sering. intens. Ya ngopi lah minimal, ketemu, ngobrol. Kalian sendiri bercanda. intensitas ketemunya gitu gimana sih? Kan meureun jara rawuh atau kumaha? Atau didinya kan nih? Emang sih kalau rumahnya mah ya agak jauh-jauh, cuman kebetulan tempat nongkrongnya bareng lah. Ya. Jadi ya hampir tiap hari ketemu gitu. Meskipun kadang cuman bertiga atau berempat gitu, nggak semua komplit tapi hampir tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu. Intens berartinya ketemuannya. Intens. Dan tiap ketemu yang ngobrolin materi musik gitu. Oh iya, tadi kan ngomongin referensi juga nih gitu. Kayak referensi yang kalian dengerin gitu saat ini apa aja sih? Wah banyak wih. Apa aja tah? Sebutin W5 we gitu. Genre Genre apa? band Bahas band genrenya. band. Iya, band. Entah itu rilisan atau apa gitu yang kalian lagi dengerin. Saya masih dengerin Gojira sih. Hmm. Gojira, Obscura. Kalau dari Indonya mungkin 510. Ada Dead Squad juga. Sama lagi denger itu apa? Tim Hansen teh. Polyphia. Polyphia lagi denger. Playing God. Ya, Berarti banyak kan teknikal karena itu ya gitulah. Kalau Oki apa tah? Apa ya? Bingung ya. Banyak soalnya. Dengerin kalau mau tidur. Udah nggak dengerin musik kayak. Kayak terakhir sekarang mah kalau dulu sih kayak yang paling suka mah kayak The Black Dahlia Murder, Obscura, terus Bloodshot Down, pasti sering dengar gitu dulu. Udah sih paling segitu doang. Trevor meninggal. Iya kemarin. Trevor meninggal. Bunuh diri kan? Belum tahu sih, maksudnya faktanya ya kan belum rilis. Kayaknya masih apa ya? Masih diproses kayaknya. Ya. Nah, kalau pesan-pesan kalian nih gitu buat para penghuni Hegemony Universe nih, Iya. apa nih? Oh, gimana udah punya universe? Iya, udah punya universe ini teh dah. Orang-orang planet Namek. Ya iki dulu. Pesan-pesannya maksudnya gimana? Tentang apa nih? Hah? Tentang Band ya, atau- tentang ngeband atau tentang ya jalanin hidup atau gimana lah. Terus saya mah jangan berhenti bandel lah, udah itu aja. Jangan berhenti bandel. Maksudnya bandel itu dalam artian apa ya? Kalau ada aturan yang menurut lu nggak nyaman ke diri lu, yang apa ya, yang ngerasa ya iya lain orang, Lain gitu. udah terobos aja gitu. Ekspresiin dirinya. Putar balik, cari jalan lu sendiri gitu aja. Karena itu yang buat kita hidup gitu. Jangan berhenti bandel karena itu yang buat kita hidup ya. Biar Bener. kuat hari ini. Kuat hari ini. Tapi bertanggung jawab sih. Dan positif sih. Dan positif itu. Maksudnya bandel itu bukan apa ya? Bandel itu bukan narkoba lah atau apa, bukan sih, maksud bandel itu bukan Ngebacok tetangga. gitu kan. Maling sendal. Paling sendal. Boleh mie ayam, mangkoknya dibabetkeun lah gitu bandel teh. Apa ya? Kritis gitulah. Kritis. Ekspresiin lewat karya. Ya. Lewat apa aja sih? Oh, lewat apa aja? Kesukaan lu apa aja? Ya kembangin itu gitu. Ada yang misalkan di bidang IT ya, lu perdalam Olahraga. itu. Olahraga ya lu dalamin olahraga gitu. Ya kalau saya mah kan apalagi gitu. Kalau olahraganya olahraga IT kumaha? Olahraga IT bisa. Bisa sih. sih main game online. Oh, main game online. Bisa. Oh ML, iya. ML. Jangan lupa oke follow Hegemony Rental PS ya. Ada main Crash Bandicoot. Ada main Crash Bandicoot. Kayak mau main tim badis. Makanya itu sih tim badis Jos. Umur orang mah main tim badis tuh lah. Tuh. Kan. Masih ya orang rada kebelah dia lah. Oke, kumaha pesan ke sana gitu. Kerjain aja dulu ya. Mau kamu mau bikin apa ya? Bikin dulu aja gitu. Jangan ngarepin ntar jangan dulu ngarepin buahnya lah gitu ya. Kerjain dulu aja. Ntar buahnya mungkin bisa tahun depan atau tahun depannya lagi. Nggak harus tahun sekarang atau besoknya langsung berbuah gitu ya. Kerjain dulu aja mau bikin karya atau kayak belajar
karate sugan gitu. Ya sok aja kerjain dulu aja gitu. Jangan dulu berekspektasi Nah, besok bakal dapat ini atau kerjain aja dulu. Udah gitu dong sih. Jadi jalanin ya. Jalanin nanti juga gitu bakal berbuah lah. Ya, mumpung bisa. Ya. jangan dulu berhenti gitu. Kumaha mun eureun isukan sukses. Kan kita bingung. Ya, gitu. Nah, jadi sekian nih wawancara bareng Dimethyl Mercury. Buat teman-teman ya gak bosan juga gitu, kayak ngingetin juga buat kalian yang pengen punya karya. Pokoknya gitu kalian bisa submit karya kalian ke Hegemony TV di Instagramnya @hegemonytvofficial. Dan jangan lupa ya like, comment, dan subscribe di channel ini ya. Nanti juga gitu kayak bakal ada sesuatu lah buat kalian. Sesuatu ya pokoknya mah. Ya sekian, see you next time. Oh iya, terima kasih juga nih buat Vox Pop Space yang Vox Populi Cafe yang udah nyediain tempat juga buat kita Kopinya dan enak. kopinya enak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Bye. See you next time.